Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah nyata. Semoga untuk teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman semua, saat ini saya akan membantu ataupun membahas tentang BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, ini saya BPJS Kesehatan untuk membahas proses lahiran ataupun kelahiran ya. Nah, jadi teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi sedang persiapan lahiran ataupun saat ini sedang program untuk pembuatan anak, pahami nih ya. Jadi untuk sistem sekarang itu yang saya tahu dan saya alami karena saya baru kemarin untuk proses lahiran di hari Jumat ya. Jadi BPJS itu kan buka dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 2 sore ya. Oh, teman-teman, bagaimana sih kalau saya lahirannya ataupun istri saya lahirannya di atas jam 2 sore, jam 3, jam 4 atau malam. Nah, teman-teman, secara otomatis kan untuk kantor BPJS itu kan sudah tutup ya. Ya, dan buka kembali itu di hari Senin. Sedangkan kita biasanya dapat itu untuk proses lahiran ataupun kelahiran istrinya kita itu kalau tidak ada masalah hanya 3 hari saja. Jadi masuk hari Jumat, hari Minggu siang ataupun sore sudah boleh pulang nih. Nah, teman-teman, bingung dong. Istrinya gratis, anaknya bagaimana? Kan kita harus laporan ke kantor BPJS Kesehatan untuk pengajuan pembuatan BPJS si anak. Nah, teman-teman, untuk langkah yang harus teman-teman pahami, sistem sekarang itu jadi apabila anak sudah lahir, orang tua sudah istri ya terutama ya, ini sudah tercover BPJS Kesehatan masuk untuk baik itu ibaratnya masuk rumah sakit dan proses lahiran sesar ataupun normal. Nah, maka secara otomatis bayi yang sudah lahir akan tercover oleh BPJS si ibu sudah masuk. Nah, tapi kadang kita bingung kita harus lapornya kemana, karena kan kantor BPJS-nya sudah tutup dan kita pulang pun masih posisi di hari Minggu. Sedangkan BPJS nanti buka di hari Senin. Nah, teman-teman, untuk langkah yang pertama ya, kalau memang itu BPJS dari kantor, kita buat laporan terlebih dahulu. Kita ajukan, biasanya mengurus itu ada bagian untuk HRD. Jadi kita lapor ke HRD, minta tolong nanti kita kirimkan untuk berkas-berkas. Yang pertama berkasnya itu adalah surat tanda lahir dari rumah sakit. Untuk yang kedua adalah kartu BPJS orang tuanya, ya, baik si ibu ataupun si bapak. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Dan keempat adalah foto KTP ibu dan bapaknya. Nah, nanti dari pihak rumah sakit itu akan mengirimkan, biasanya itu mengirimkan sistemnya scan semuanya aslinya, scan nanti pihak HRD akan kirimkan ke bagian untuk BPJS kesehatannya. Itu untuk sistemnya seperti itu untuk BPJS kantor. Nah, tapi karena kita suka bingung. Nah, sedangkan kita bagaimana nanti untuk laporan ke rumah sakitnya. Nah, ada juga untuk bagian kalau kita tanya ke bagian rumah sakit administrasinya, oh itu kemungkinan bayar. Karena kenapa? Karena kan kita belum terima nomor BPJS si anak. Itu yang pertama ya. Tapi teman-teman gak usah takut ataupun cemas. Langkah yang pertama kalau memang teman-teman lahiran di hari Jumat, ya, ini hari Jumat ataupun hari libur panjang. Nah, pertama teman-teman konfirmasi ke bagian untuk perawatan. Tanyakan dulu baik perawatan atau bagian bidan untuk administrasinya. Kita lahiran seperti ini. Itu biasanya untuk sekarang itu ada kebijaksanaan. Atau ini case-nya berbeda. Karena kan kita untuk laporan BPJS-nya sudah tutup. Nah, nanti yang penting pihak bidan dan pihak perawat itu sudah mengetahui untuk kendala kita untuk laporan di BPJS, karena BPJS sudah tutup nih. Maaf ya teman-teman, banyak suara iklan lewat karena kita posisinya ya rumah di pinggir jalan, mohon maaf. Tapi kita lanjutkan lagi. Nah, untuk yang kedua kita laporan ke bagian untuk asuransi, biasanya asuransi di rumah sakitnya. Contoh rumah sakitnya kan di Pertamina, kita lapor ke bidan yang bagian untuk anak. Nanti bidan itu
akan konfirmasi ke bagian administrasi dan ke bagian asuransi di rumah sakitnya. Bagian rumah sakit, ini kan contoh Pertamina. Nah, maka nanti biasanya kita akan diinformasikan, Pak, untuk hal tersebut kita bila sampaikan kita sudah laporan ke HRD, sudah melaporkan memang untuk BPJS sudah tutup. Nah, biasanya di rumah sakit nanti, oke Pak, untuk si ibu sudah tercover, anak-anaknya ini secara otomatis sudah bisa. Cuman kita nanti hari Senin datang ke kantor BPJS ataupun tempat BPJS yang di rumah sakit tersebut untuk melaporkan dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan. Berkasnya biasanya fotokopi untuk surat tanda lahir, fotokopi KTP ibu dan bapaknya, foto BPJS ibu dan bapaknya, dan foto kartu keluarga, dan surat tanda dirawat ataupun perawatan di rumah sakit. Itu kita ajukan. Nah, secara otomatis untuk anaknya tidak dikenakan biaya. Itu kita untuk membahas untuk laporan yang di itu BPJS yang di secara kelompok ataupun kita di tempat kerja. Kalau yang memang sifatnya pribadi yang tidak terikat dengan perusahaan, nah teman-teman, langkah pertama itu kita harus lapor secara online. Buka online dulu. Nanti lihat di websitenya, di BPJS Kesehatan, kita lapor dulu. Yang penting kita lapor. Meskipun belum diproses, kita lapor dulu untuk pengajuan BPJS anak, untuk proses kelahiran anak baru ya. Kita lapor dulu. Nah, nanti hari Senin itu pas dibuka sudah diproses. Akan diproses. Nanti akan dilihat bahwa kita sudah laporan di hari Jumat. Makanya kalau saat lahiran itu langsung dikerjakan, langsung diproses. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Kecuali kalau memang kita di hari biasa, contoh lahiran di hari Senin, ya, kan kita pulang Senin, Selasa, Rabu, pulang hari Rabu. Kita mau laporan di hari Selasa, oke, nggak masalah, ataupun di hari Rabu nggak masalah, karena kantor BPJS ini masih buka. Tapi kalau lahiran di hari Jumat, ya, Jumat siang, kantor BPJS-nya sudah tutup dan buka lagi nanti di hari Senin. Yang terpenting kita laporan dari pihak bagian perawat dan bagian bidan nanti akan dibantu untuk proses ke bagian administrasinya untuk laporannya, bahwa kan BPJS-nya sudah tutup, kita tidak bisa untuk pengajuannya. Nah, nanti mereka nanti akan proses mereka sendiri. Maaf, ada iklannya ya, nggak saya skip, terus saya lanjut. Nah, jadi kalau untuk programnya ikut asuransi pribadi ya, BPJS-nya, kita daftar pengajuan secara online. Ajukan dulu, selesaikan dulu untuk proses administrasinya ataupun seperti dokumen-dokumennya. Yang penting ajukan dulu, nanti di hari Senin kita tinggal bayar saja. Untuk yang pribadi ya, hari Senin kita tinggal bayar untuk BPJS si anak. Bukan bayar untuk biaya perawatan, bukan. Keikutsertaan BPJS anak. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga ini bisa membantu. Nanti saya masih ada lagi untuk konten-konten lainnya yang sangat bermanfaat. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan tanya. Jangan malu-malu. Insya Allah kalau memang saya nggak sibuk, nggak ada kendala, saya akan balas untuk satu persatu dan saya akan menjawab untuk sebisa saya, semampu saya. Insya Allah saya akan bantu informasikan. Yaudah teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan support untuk channel kisah-kisah nyata. Sehat-sehat semua untuk teman-teman di rumah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.